Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh. Senang bertemu dengan kita semua, dan bacaan kita di edisi Sabtu 19 Maret 2022, Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kami Bapa pada pagi ini. Kau berkenan atas kehidupan kami dan mengaruniakan hari baru untuk kami. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersuka cita. Allah itu baik bagi kami. Dan pada pagi hari ini kami rindu membaca firman-Mu. Kami rindu merenungkan dengan baik. Biarlah kami bertumbuh dari firman Allah dan melakukan kebenaran Tuhan pada hari ini dan seterusnya. Bimbing kami ya Roh Kudus. Ampuni dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang masam, yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman yang kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Amin firman Tuhan. Tema kita, Israel yang baru. Apa yang kita rasakan ketika kita memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada seseorang yang kita anggap layak untuk sesuatu hal. Namun kepercayaan itu tidak dijaga dengan baik. Malah harapan itu sungguh jauh dari kenyataan. Kecewa pasti. Bangsa Israel yang digambarkan sebagai kebun anggur Tuhan mendapat teguran yang sangat keras dari Tuhan. Tuhan yang diibaratkan sebagai pemilik sekaligus petani telah bekerja keras menanam pohon anggur. Ia mencangkul, membuang batu, menanam dan mempersiapkan agar pohon anggurnya menghasilkan buah yang baik. Namun betapa mengecewakan ketika buah anggur yang dihasilkannya justru buah yang asam. Rasa kecewa membuat si pemilik merusak dan menghancurkan kebun anggurnya. Bangsa Israel dipilih dan mendapat status istimewa dari Tuhan. Mereka diutus untuk melakukan kehendak Tuhan. Mereka gagal dalam mengemban tugas kepercayaan dirinya. Mereka tidak menunjukkan kualitas yang sesuai dengan harapan Tuhan. Walaupun telah mengecap kebaikan Tuhan dan mengalami berbagai mujizat yang luar biasa, namun mereka tetap saja menjadi bangsa yang tegar tengkuk, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kehendaknya. Akibatnya Tuhan menghukumnya. Kita adalah kaum Israel yang baru.
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia melalui berbagai bidang kehidupan untuk melakukan kehendak-Nya demi perwujudan kerajaan-Nya. Selama masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik semampu yang bisa kita lakukan, sebab Dia sendiri yang akan menyempurnakannya. Jangan kecewakan Dia, supaya luput dari murka-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu. Terus mengingatkan kami dan menasehati kami untuk sungguh-sungguh memelihara anugerah, keistimewaan, kekhususan, kekudusan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Sehingga kami tetap didapati Tuhan menjadi anak-anak yang setia dan taat, dan kami tidak mengecewakan Tuhan. Ampuni kami selama ini ketika dalam perjalanan hidup kami pernah dan mungkin sering mengecewakan Tuhan, tidak membuat hati Tuhan senang. Karena itu biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu terus memimpin perjalanan kami, sehingga hati kami, hidup kami, perbuatan kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati persiaran kami hari ini, perjalanan hidup, pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu, usaha, pelayanan, aktivitas. Mampukan untuk kami kerjakan dengan baik, tuntas, dan semuanya untuk kemuliaan Allah. Kami percaya Tuhan menjauhkan dari setiap gangguan-gangguan. Pemerintah kami berkati, mengerahkan dan mengayomi kami, menegakkan kebenaran dan keadilan, mengatasi wabah COVID dengan baik. Umat Tuhan dimanapun saudara-saudara kami jemaat-Mu, yang dalam kondisi sakit hari ini Tuhan sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang mengalami kesulitan hidup, pergumulan, masalah, teguhkan dan topang hidup mereka. Orang tua kami menikmati hari tua diberkati dan tetap sehat. Yang berulang tahun selalu bersuka cita. Dan yang berhasil juga bersyukur pada Allah. Sempurnakanlah syukur mereka. Sempurnakanlah doa kami bersama. Dan ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat pagi dan shalom.